yakin dan tidak yakin berhasil atau tidak, karena sesungguhnya menjadi seorang hafiz itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau menghafal Al-Qur'an jangan terburu-buru. Karena apa? Orang yang hafal Al-Qur'an dengan cepat bisa selesai, sesungguhnya itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seseorang itu terburu-buru ingin bisa menyelesaikan hafalannya, maka bisa jadi itu adalah godaan dari syaitan. Maka na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu mari kita ajak anak-anak kita menjadi penghafal Al-Qur'an. Tapi jangan salah, jangan cuma anak saja disuruh menghafal Al-Qur'an, maka niatkan dalam hati. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya kembali. Sungguh Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah yang luar biasa mulia. Sesungguhnya Allah turunkan Al-Qur'an pada bulan yang mulia bersama utusan yang mulia, disampaikan kepada manusia yang paling mulia, dan sesungguhnya segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran maka dia adalah pasti yang mulia. Maka dari itu, jika kita ingin menjadi orang yang mulia, maka jadilah bagian dalam hidup kita itu sebagai ahli Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, salah satu yang disebut sebagai ahli Al-Quran adalah para penghafal Al-Quran atau hafiz Quran. Ada 4 model, saya ingin sampaikan hari ini, ada 4 model penghafal Al-Quran atau 4 model hafiz Quran yang mesti kita kenali dan kemudian menjadi introspeksi diri kita sehingga kita berada posisi yang mana. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tidak bermaksud untuk menyinggung siapa-siapa, tapi tentunya ini adalah untuk mengingatkan kepada kita semuanya, untuk meluruskan niat kita di dalam menghafal kalamullah, di dalam menghafal Al-Quranul Karim. Model yang pertama adalah penghafal Al-Quran atau hafiz Quran, hafiz setoran. Seperti apa hafiz setoran ini? Seperti apa orang menghafal orang setoran ini? Yaitu orang yang dalam kategori orang yang paling banyak saat ini ada di lingkungan kita, yang gemes rasanya mau menyampaikan ini ya. Yang aktivitasnya memang hanya menyelesaikan setoran juz 30. Salah deh, juz 30 jadinya. Menyelesaikan 30 juz, setoran. Tapi ketika memurojaah males. Akhirnya apa? Hafalannya banyak yang hilang. Nah, ini kenapa? Bisa disebabkan karena kurangnya izzah untuk menghafal Al-Quran, kurangnya tekad dalam menghafal Al-Quranul Karim, kurangnya tekad ya. Kurangnya tekad dalam menghafal Al-Quran sehingga dia akan banyak alasannya banyak banget tuh. Bisa saja alasannya ya tentunya kesibukan ya kan. Karena dengan banyaknya kesibukan akhirnya dia kurang bersemangat di dalam memurojaah. Atau karena targetnya hanya ingin selesai setoran saja. Pokoknya kalau sudah setoran, sudah diwisuda, sudah. Kemudian sama masyarakat buru-buru tuh, baru selesai kemarin pas angin wisuda terus dipanggil Al-Hafil, si Fulan Al-Hafil. Dan itu tidak menjadi beban bagi dirinya bahwa ketika ia dipanggil sebagai Al-Hafil, dia mesti menjaga gelar tersebut di dalam dirinya dengan menjaga amanah Al-Quranul Karim. Nah, yang seperti ini nih, maka mestilah kita ingatkan selalu bahwa sesungguhnya ketika kita menghafal Al-Quranul Karim, sesungguhnya murojaah itulah yang menjadi wajib. Murojaah itu yang wajib. Kalau nambah hafalan, sunnah. Ya, ini enggak dalam artian begini. Dalam artian kalau kita sudah hafal Al-Quran, maka kewajiban kita memurojaahnya. Jangan sampai dilupakan. Daripada kita mengejar banyak hafalan, mengajar banyak setoran tapi tidak dimurojaah. Nah, ini yang mesti kita jaga. Nah, ini
Hafiz setoran, kerjaannya setoran, tapi murojaahnya males. Yang kedua, model penghafal Quran yang kedua, hafiz yang kedua, yaitu hafiz pesantren. Hafiz pesantren ini bagaimana? Ini orangnya memang ngafalnya di pesantren. Kemudian seperti apa sih lingkungan pesantren itu? Lingkungan pesantren itu ramai teman-temannya penghafal Al-Quran. Tapi apa yang terjadi? Begitu dia keluar dari pondok, dia tidak menemukan kawan-kawan penghafal Qurannya, maka dia mulai futur, dia mulai malas untuk memurojaah. Maka orang-orang yang seperti ini mesti kita dukung, mestilah menempatkan dirinya dengan habitat-habitat atau kelompok penghafal Al-Quran. Supaya apa? Untuk menjaga semangatnya, untuk menjaga ghirah menghafal Al-Qurannya atau memurojaah hafalannya. Nah, kalau tidak dijaga dengan berkumpul dengan orang-orang penghafal Al-Quran, maka ini akan mengkhawatirkan bagi dirinya, dia akan menjadi melalaikan untuk memurojaah Al-Quranul Karim. Nah, ini dia orang-orang yang seperti ini, dia butuh dukungan dari orang-orang di sekitarnya agar tetap bisa menjaga hafalannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, hafiz musabaqah. Wah, ini hafiz musabaqah ini seperti apa? Orang yang senang ngafalin Quran, tapi yang dihafalin cuman makro-makro lomba. Dia kejar hafalannya, berapa target? Oh, besok dengan usia segini target hafalan yang harus dicapai segini, kemudian dia hafalkan itu, dia mantapkan itu saja, dia mantapkan itu. Bahkan lebih parahnya lagi, yang dikejar cuman makro-makro yang biasa untuk lomba hafalan. Nah, ini yang repot. Maka orang-orang yang seperti ini biasanya kalau sudah lepas masa musabaqah, dia sudah mulai malas lagi untuk menghafal. Nah, ini hafiz musabaqah. Ini yang ketiga. Yang keempat ada hafiz sejati. Nah, ini hafiz sejati, ini hafiz yang memang benar-benar dia menghafal Al-Quranul Karim. Nah, yang kategori ini yang mesti kita contoh. Nih. Karena apa? Orang yang seperti ini tentu dia akan selalu menjaga hafalannya dalam segala kondisi. Dengan segala kesibukannya, dengan segala kesulitannya, dia tidak akan terpengaruh dengan masalah waktu, dia tidak terpengaruh dengan tempat, dia tidak peduli dengan pujian, dia tidak peduli dengan segala iming-iming duniawi. Yang penting bagi dirinya adalah dia bisa menghafal Al-Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan tentunya orang yang seperti ini juga, maka insya Allah akhlaknya juga akan bagus. Orang yang menghafal Al-Quran dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak berharap supaya dia bisa dianggap sebagai hafiz, tidak berharap dia menjadi orang yang terkenal. Kemudian memang menghafalnya bukan karena ingin untuk musabaqah, atau bahkan kalau sekarang dia menghafal bukan karena dia mengajar ingin menjadi seorang imam. Nah, ini kan sekarang banyak nih peluang-peluang menjadi imam masjid yang dengan syarat, dengan standar, dengan hafalan tertentu. Ini maka harus dijaga nih niatnya nih. Ayo para imam menghafal Al-Quran, maka niatkan karena Allah, bukan karena supaya bisa diangkat sebagai imam. Ingat itu, ya, ingat. Jadilah hafiz sejati, jadi imam atau tidak, nanti ketika kita sudah nggak diangkat lagi sebagai imam, mesti menghafal terus menerus, mesti memurojaah hafalannya, jangan ditinggalkan. Nah, dan semoga kita berdoa kepada Allah SWT dengan harapan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai penghafal Al-Quran. Kita berharap kita adalah bagian dari orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang sebagaimana disampaikan bahwa ketika nanti di yaumil akhir akan ada orang tua yang ketika itu didatangi oleh malaikat, kemudian dipasangkan jubah,
kemudian dipasangkan mahkota yang lebih indah daripada cahaya. Kemudian orang tua tersebut berkata, "Ya Allah, apa gerangan ini? Kenapa aku diberikan mahkota seperti ini?" Lebih kurangnya seperti itu. Maka ketika itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau diberikan kehormatan seperti ini karena engkau perintahkan anakmu untuk menghafal Al-Qur'an. Maka hari ini kita memotivasi, marilah sama-sama kita ajak anak-anak kita supaya menjadi penghafal Al-Qur'an. Walaupun itu berat, walaupun begitu banyak tantangannya, walaupun yakin dan tidak yakin berhasil atau tidak, karena sesungguhnya menjadi seorang hafiz itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau menghafal Al-Qur'an, jangan terburu-buru. Karena apa? Orang yang hafal Al-Qur'an dengan cepat bisa selesai, sesungguhnya itu karunia dari Allah SWT. Tapi ketika seseorang itu terburu-buru ingin bisa menyelesaikan hafalannya, maka bisa jadi itu adalah godaan dari syaitan. Maka na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, mari kita ajak anak-anak kita menjadi penghafal Al-Qur'an. Tapi jangan salah, jangan cuma anak saja disuruh menghafal Al-Qur'an. Maka niatkan dalam hati kita, kita pun menghafal Al-Qur'an. Tapi Ustadz, saya sudah tua Ustadz. Tapi Ustadz, saya sudah mencoba bertahun-tahun tapi saya tidak hafal-hafal Ustadz. Peduli amat, yang penting ngafal. Bukankah kita itu tiap hari makan lapar. Loh Ustadz, saya kan sudah makan tapi lapar lagi. Ya udah nggak usah makan. Emang begitu? Tidak kan? Ketika kita lapar, kita makan. Lapar lagi, ya makan lagi. Begitu juga badan kotor, mandi, udah mandi nih badan kotor, mandi. Begitu sudah mandi, kotor lagi enggak? Ya kotor lagi. Terus kalau kotor lagi, ya mandi lagi. Begitu juga menghafal Al-Qur'an. Ketika kita menghafal Al-Qur'an, lupa Ustadz, lupa hafal lagi. Tapi nanti lupa lagi Ustadz, hafal lagi. Begitu. Jangan cuma disuruh anak kita menghafal, ego kita kepingin mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhir dengan berupa mahkota dan jubah. Nah, kita suruh anak-anak kita ajak anak-anak kita menghafal, tapi kita tidak ingat dengan orang tua kita. Ya Allah, saya juga ingin masangin jubah untuk orang tua saya, maka saya harus menghafal Al-Qur'an. Dengan seperti ini maka mudah-mudahan ada semangat dalam diri kita untuk menghafal Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dari keempat model penghafal Quran tadi, kita mau yang nomor berapa? Pilih, jawab di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.